Divonis positif COVID-19, 7 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya berhasil sembuh. Semangat tinggi dan dukungan dari banyak pihak menjadi faktor penting dalam penyembuhan tersebut. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Edi berbagi cerita mengenai pengalamannya saat berjuang menghadapi COVID-19. Satu keluarga di Sidoarjo, Jawa Timur yang terpapar COVID-19 berhasil sembuh. Mereka terdiri dari 7 orang yang tinggal di Perum Kahuripan Nirwana Village. Awalnya, keluarga pasangan Suharjo dan Morina Silvana ini terpapar COVID-19 pada Juli 2020 lalu. Dari 9 anggota keluarga, ada 7 orang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Mereka yang terpapar adalah Suharjo dan istrinya, 3 anak, serta 2 menantu. Dari hasil tracing mereka tertular COVID-19 setelah menjenguk orang tua Morina yang sakit dan akhirnya meninggal akibat COVID-19. Setelah dinyatakan positif COVID-19, isolasi mandiri pun mereka jalankan selama 1 bulan di rumah. Selama mengucilkan diri di rumah, mereka disiplin tidak keluar dan melarang keluarga ataupun tetangga untuk menjenguk. Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting yang membuat mereka semangat. Para tetangga selalu memberikan motivasi meski tidak lewat tatap muka. Kini keluarga pasangan Suharjo dan Morina Silvana ini sudah bisa hidup normal kembali. Mereka sudah bisa melakukan aktivitas di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Hasil swabnya terbukti memang kami positif. Berapa orang waktu itu? 7 orang positif. 7 orang. Dari 9 orang itu 7 orang positif. Nah, kami selanjutnya menjalani disarankan oleh pihak puskesmas, Bapak mau menjalani isolasi di tempat isolasi atau isolasi mandiri di rumah. Nah, saya pikir karena rumah saya lumayan luas, saya milih opsi untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Jadi rumah kami bagi, yang negatif kami sendirikan, yang positif juga sendirikan. Jadi kami pisah-pisah dengan cara kami agar tidak saling menularkan. Sebenarnya yang membuat kita sembuh itu adalah dari diri kita sendiri. Itu yang faktor paling utama. Ketika kita merasa bahwa kita sehat, itu harus terus tetap dikatakan bahwa kita sehat. Walaupun kita sebenarnya masih sakit, tapi kita harus katakan itu tetap sehat. Kemudian faktor yang lain itu dukungan keluarga. Yang ketiga faktor dari lingkungan. Ketika kemudian tetangga, RT RW mendukung walaupun mereka tahu kita sakit, itu kan sebenarnya bukan aib yang harus dihindari. Cuma karena pada saat ini kejadian di situasi COVID, lengkaplah sudah penderitaan menjadi COVID. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan sudah mulai kembali beraktivitas. Melalui laman Instagram miliknya, Edi berbagi cerita mengenai pengalamannya saat berjuang menghadapi COVID-19. Menteri Edi dinyatakan positif COVID-19 pada 3 September 2020 setelah kunjungan kerja beruntun di wilayah timur Indonesia hingga akhirnya ia dirujuk ke rumah sakit Polri. Selama 7 hari di sana ia mulai batuk-batuk. Kemudian setelah infus dilepas, ia mulai demam tinggi dan bernapas kurang enak hingga akhirnya harus dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto. Setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Edi sempat dibawa ke ruang ICU. Meski merasa belum ada kondisi yang memburuk, Menteri Edi yakin bahwa dokter memiliki pertimbangan tertentu soal dipindahkannya ia ke ruang rawat tersebut. Menteri Edi lalu diminta untuk menggunakan ventilator karena mempertimbangkan kondisinya saat itu. Namun ia menolak. Edi beralasan ia masih mampu bernapas dan belum memerlukan ventilator. Ia pun menandatangani perjanjian untuk tak memakai alat tersebut. Satu hal yang memang saya harus tentang pada saat itu, saya diminta untuk pakai ventilator, saya nggak mau. Saya ditawarkan untuk menggunakan ventilator dan saya tolak. Karena saya merasa saya belum perlu ventilator dan logika saya mengatakan saya bisa hadapi sendiri dulu. Karena kan saya masih sadar. Karena alasan ventilator kan kita harus dipingsankan. Saya sendiri nggak nyaman kalau saya pingsan, saya nggak bisa melawan. Artinya saya nggak bisa memotivasi diri saya. Karena memang benar alasan saturasi saya sudah turun. Tapi kan yang namanya orang sakit, siapa sih orang sakit yang napasnya normal kan? Disinilah saya mau latihan, saya mau
tahun. Dan alhamdulillah saya akhirnya menandatangani untuk tidak menggunakan ventilator dan tidak diberikan ventilator, sehingga sampai hari ini saya bisa bicara sama saudara-saudara sekalian. Meski sudah sembuh, ia mengaku kondisinya belum stabil seperti sedia kala. Misalnya saja, ia masih harus latihan bernapas karena paru-parunya masih belum begitu normal. Mujianto Pribadi, Ito Wahyu, JTV.